Baik, hari ini kita kembali belajar tentang anatomi fisiologi manusia. Anatomi terdiri dari dua kata, ana dengan tomi. Ana merupakan bagian dan tomi itu adalah istilah dari iris atau potong. Sedangkan fisiologi adalah fisis, alam, logos, ilmu pengetahuan. Maka anatomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan fisiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari faal dan tiap jaringan tubuh, alat tubuh manusia. Ini dia salah satu ya sistem pencernaan, kemudian ada di dalam perkemihan, reproduksi ya dan lain-lain. Nah, kalau kita belajar tentang anatomi fisiologi, maka kita akan mempelajari tentang organ-organ yang utama yang meliputi yang pertama sistem integumen atau kulit, sistem muskular otot, sistem skeletal, rangka, sistem saraf, sistem endokrin, sistem sirkulasi, jantung dan pembuluh darah, sistem sensorik, sistem respiratorik, pernafasan, sistem digestif, pencernaan, sistem urinari, perkemihan, sistem limfatik, dan sistem reproduksi. Jadi ini merupakan suatu sistem yang utama di dalam tubuh. Ada 12 sistem. Lalu ada istilah-istilah di dalam anatomi. Nah, yang pertama, berdiri dengan tegak dengan kepala, kedua mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Ini ya. Ini. Kedua tangan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka. Ini dia. Kedua kaki merapat dan mengarah ke depan. Ya. Kalau kita melihat dari arah depan, ini dia. Dari belakang, ini dia. Nah, kata sifat yang menyatakan bidang. Pertama adalah medianus. Medianus membagi tubuh dengan bagian yang sama. Berarti bidang tengah, ya. Lalu sagittalis, selalu dekat dengan bidang medial. Frontalis, bidang tegak lurus terhadap bidang sagittalis sejajar dengan permukaan. Nah, ini dia kalau kita lihat bidangnya, ya. Ada dia median, tengah, kemudian ada sagittalis, ya. Ada juga frontal. Transversalis, bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Kata sifat yang menyatakan arah. Superior itu bagian atas lebih dekat pada ya, organ. Contohnya mulut superior terhadap dagu. Inferior adalah bawah, lebih dekat pada. Contohnya pusat terletak inferior terhadap payudara. Anterior adalah bagian depan, lebih dekat ke organ yang dimaksud. Contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior adalah bagian belakang, lebih dekat ke organ yang dimaksud. Contohnya jantung terletak posterior terhadap iga. Superficial lebih dekat ke
organ yang dimaksud, contoh otot kaki terletak superfisial dari tulangnya. Profunda lebih jauh dari, contohnya tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. 7. Medial, bagian dalam, lebih dekat ke bidang. Yang dimaksud, contohnya jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Berikutnya, lateral, bagian luar, menjauhi bidang. Contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal adalah atas lebih dekat dengan batang tubuh atau sebaliknya. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal adalah bagian bawah lebih jauh dari bidang tubuh. Contohnya, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Nah, ini dia tadi yang sudah kita jelaskan, merupakan posisi tubuh secara anatomi. Bila kita lihat posisi-posisinya, ada yang dinamakan dengan distal, ada proksimal, ada sagittal, ada juga medial, lateral ya. Kemudian ada juga horizontal plane. Kemudian ada juga inferior, kata sifat ya, menyatakan bidang interior, anterior, inferior, posterior ya. Sagittal plane, coronal plane. Kata benda yang menyatakan bangunan yang menonjol. Ada beberapa kata yang namakan istilahnya untuk bangunan yang menonjol. Pertama, prosesus, nama umum untuk taju atau tonjolan. 2, spina, taji yang tajam. 3, tuber, benjolan bulat. Tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Krista, gerigi atau tepi. Pecten itu bagian pinggir yang menonjol, kondilus tonjolan bulat di ujung tulang, epikondilus benjolan pada kondilus, komi tanduk, linea adalah garis. Kata benda yang menyatakan bangunan lengkung, posula itu posa kecil, fovea fosa kecil, foveola juga posa kecil, sulcus adalah alur, incisura takik. Kata benda yang menyatakan lubang saluran dan ruangan itu istilah-istilahnya. Pertama, foramen adalah lubang, fissura celah, apertura pintu, kanalis saluran, ductus pembuluh, meatus itu liang, cavum adalah rongga, selula merupakan suatu ruang yang kecil. Gerak dalam istilah dalam arah gerakan itu ada beberapa, ada yang dinamakan fleksi dan ekstensi. Fleksi merupakan suatu gerak menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk menengadah. Contoh gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak. Dia contohnya fleksi dan ekstensi. Berikutnya adalah adduksi dan abduksi. Abduksi ini merupakan suatu gerakan mendekati, sedangkan abduksi gerakan menjauhi. Contohnya gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat. Itu abduksi, sedangkan bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap, itu dinamakan adduksi. Lalu ada istilah elevasi dan depresi. Elevasi adalah merupakan suatu gerakan menaik atau memuncak, sedangkan depresi merupakan suatu gerakan menurun. Contohnya gerakan pundak ke atas elevasi dan ke bawah adalah depresi. Ini dia ya. Ini abduksi, ini adduksi. Lalu ada juga dinamakan istilah inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memeringkan telapak kaki ke bagian dalam. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki, dan istilah ini digunakan untuk
pergelangan saja. Supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan suatu gerakan terlentang lurus menengadahkan tangan, sedangkan pronasi gerakan menelungkupkan lengan. Lalu ada juga endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi merupakan suatu gerakan rotasi ke dalam pada sekeliling sumbu panjang bidang yang bersendi, sedangkan eksorotasi gerakan rotasi ke bagian luar. Demikian pembelajaran kita tentang anatomi fisiologi dasar. Ini kita pelajari supaya kita tahu tentang istilah-istilah apa yang termasuk di dalam anatomi fisiologi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.